Perkenalkan, nama saya Delviana Serenlebo, NPM 51180115, semester 5 kelas C. Baik, saya akan menjelaskan hasil UAS saya. Yang pertama, aspek demand dan supply dari teknologi. Teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi dan sistem informasi seringkali dipertukarkan seenaknya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga wakil praktisi teknologi dari Indonesia berbicara di forum internasional mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 80-an. Untuk membedakan istilah teknologi informasi dan sistem informasi tersebut, kita harus mengetahui pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, teknologi merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Yang kedua, informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Yang ketiga, komputer merupakan bentuk teknologi informasi pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi. Jadi, kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi informasi diterapkan guna untuk pengolahan informasi yang saat ini menjadi salah satu bagian penting karena yang pertama itu meningkatkannya kompleksitas dari tugas manajemen. Yang kedua, pengaruh ekonomi internasional. Yang ketiga, perlunya waktu tanggap atau respon time yang lebih tepat. Yang keempat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Komponen dari teknologi informasi itu hardware, software, brainware. Definisi sistem. Contoh komponen-komponen yaitu proses dan prosedur. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, produk. Kelima, pelanggan. Yang keenam, supplier. Yang ketujuh, rekanan dan sebagainya. Contoh kasus itu, yang pertama, suatu sistem informasi yang baik belum tentu harus memiliki komponen teknologi informasi. Misalnya, perusahaan-perusahaan kecil dengan omset miliaran. Yang kedua, komputer memegang peranan teramat sangat penting dalam penciptaan produk. Misalnya, perusahaan manufacturing Jepang yang mempersiapkan robot untuk seluruh proses perakitan. Aspek demand dan supply. Saat ini kita diperhadapkan dan dengan teknologi informasi dan sistem informasi yang diperkembangkan sangat pesat. Perusahaan-perusahaan sekarang sudah menerapkan kedua hal tersebut, yaitu teknologi informasi dan sistem informasi. Gap kebutuhan dan permasalahannya. Beberapa ahli sistem informasi dan teknologi informasi di dunia sudah memulai melakukan riset untuk memperkecil ketiga gap yang terjadi untuk memecahkan. Yang pertama, gap 1 gap pertama, 2 gap kedua, yang 3 gap ketiga. Bab 2, evolusi perkembangan teknologi informasi. 4 era perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini sangat pesat. Implementasi internet, electronic e-commerce, electronic interchange, virtual office, telemedicine, internet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Contoh kasus misalnya, data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. 2.2 Era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri.
Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak sekali perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data atau data processing. 23. Era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai suatu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Sekian dan terima kasih.